Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kawan semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Sudah pernah ke Fakultas Farmasi UGM? Nah, saya berada di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada dan kebetulan saya saat ini diamanai sebagai Ketua Prodi Magister Farmasi Klinik, yaitu suatu program pasca sarjana tingkat S2. Nah, saat ini adalah masa pendaftaran untuk Magister Farmasi Klinik maupun juga program pasca sarjana yang lain di UGM, yaitu sampai tanggal 15 Juli. Nah, pada kesempatan ini saya pengen memperkenalkan mengenai program Magister Farmasi Klinik dan mengapa Anda perlu bergabung bersama kami, mungkin para sejawat apoteker di mana saja berada. Ada yang sudah mulai interest untuk kepengen sekolah lanjut di bidang farmasi klinik. Farmasi klinik sendiri merupakan salah satu pengembangan dari ilmu kefarmasian yang spesifik bekerja di bidang pelayanan. Utamanya nanti ada bekerja di rumah sakit, kemudian di tempat-tempat pelayanan kesehatan yang lain. Dan farmasi klinik akan menjadi bagian dari tim tenaga kesehatan di dalam memberikan asuhan kepada pasien. Untuk farmasi, kita memberikan asuhan kefarmasian. Nah, pengen mengenal lebih lanjut untuk program Magister Farmasi Klinik, siapa tahu suatu kali Anda tertarik untuk masuk, dan kalaupun misalnya sekarang belum siap, mungkin bisa diinformasikan kepada teman, saudara, keponakan, ya, dan lain-lain. Ya, saya akan informasikan tentang program Magister Farmasi Klinik. Ini adalah angkatan 2016 mahasiswa program Magister Farmasi Klinik ya. Waktu itu kami berfoto bersama. Kebanyakan memang putri-putri ya, tapi ada juga nih beberapa jagoan-jagoan kita. Saya sendiri di sini dan di sini ada Bu Vita. Nah, siapa saja yang boleh masuk ke program magister di Fakultas Farmasi UGM untuk MFK atau Magister Farmasi Klinik, maka persyaratannya adalah lulus apoteker dari perguruan tinggi yang terakreditasi minimal B, ya. Kemudian kita ada persyaratan TOEFL. TOEFL dalam untuk bahasa Inggris ya, dengan skor minimal adalah 450. Sedangkan untuk ASEP, jadi ASEP itu adalah sama dengan TOEFL, tetapi ASEP adalah versi UGM ya, di mana singkatan dari Academic English Proficiency Test dengan skor minimalnya adalah 209. Ini setara dengan TOEFL 450. Kemudian TPA atau tes potensi akademik atau PAPS itu minimal adalah 500. Jadi syarat itu adalah merupakan syarat utama jika ingin menjadi mahasiswa S2 di pasca sarjana di Fakultas Farmasi UGM. Tentunya nanti administratif yang lain ya, ijazah dan lain-lain harus lolos. Nah, kemudian kita akan meminta calon mahasiswa untuk menulis suatu paper seringan begitu ya, terkait dengan penelitian yang pernah dilakukan maupun terkait dengan rencana penelitian jika ada. Ya. Nah, untuk pendaftaran tahun ini sudah dimulai sejak bulan Februari sebetulnya ya. Kemudian dengan masa pandemi COVID ini, maka UGM memberikan perpanjangan waktu pendaftaran sampai 15 Juli, yang semula adalah sampai 2 Juli, dan sekarang bisa di-extend, bisa diperpanjang sampai 15 Juli 2020. Adapun mengenai jadwal, prosedur, dan persyaratan pendaftaran dapat dilihat di websitenya UGM karena semua pendaftaran itu tersentralisasi, yaitu di www.um.ugm.ac.id. Ya, jadi ini adalah website untuk pendaftaran, semuanya tersentralisasi. Nah, kabar gembiranya adalah semasa darurat COVID ini, syarat ASEP maupun TPA dan PAPS itu dapat menyusul. Jadi
harusnya kan daftar tanggal 15 Juli itu kan harus sudah disertai dengan syarat-syarat tadi ya. Tetapi karena kemarin pandemi COVID banyak yang lockdown, kemudian nggak sempat ikut tes karena jumlah fasilitas untuk tes juga terbatas karena kemarin banyak yang ditutup ya. Maka kita memberikan kelonggaran bahwa syarat-syarat tadi itu tidak harus disertakan pada saat mendaftar tanggal 15 terakhir tadi tanggal 15. Tetapi cukup dengan mengunggah surat pernyataan akan melengkapi persyaratan. Tentunya kalau yang sudah mendapatkan syarat lebih baik ya, tetapi kalau yang belum maka masih boleh menunda sampai sampai kapan? Sampai kapannya adalah disesuaikan pada kebutuhan di prodi masing-masing, di mana untuk prodi MFK dan juga prodi lain di Fakultas Farmasi UGM menetapkan bahwa persyaratan tersebut harus dipenuhi sebelum mahasiswa mengikuti ujian proposal tesisnya. Ya. Jadi ini adalah websitenya, silakan bisa dilihat sendiri nanti. Di situ ada syarat-syarat, kemudian jalur seleksi, prosedur pendaftaran, kemudian jadwal dan lain-lain. Nah, dari situ nanti juga, ini informasi ini juga bisa dilihat pada website tersebut. Itu yang tadi saya jelaskan bahwa kalau sudah punya sertifikat, alhamdulillah. Tapi misalnya sudah punya sertifikat, tetapi sertifikatnya kedaluarsa, maka tadi boleh mengunggah sertifikat yang dimiliki apa adanya dulu, kemudian mengunggah juga surat pernyataan kesediaan melengkapi persyaratan, yang itu nanti di-scan menjadi satu file PDF. Kalau sertifikatnya masih berlaku, alhamdulillah nggak ada masalah berarti kan. Nah, kalau yang tidak punya sertifikat atau punya tapi belum memenuhi syarat karena angkanya mungkin masih kecil begitu, maka dia bisa mengunggah saja dulu surat pernyataan kesediaan melengkapi persyaratan. Suratnya kayak gimana? Suratnya bisa diunduh di web tadi ya. Saya potongkan sedikit. Di atas tuh ada nama dan seterusnya, cuman pernyataannya adalah jadi apa yang bersangkutan atau saya akan melengkapi sertifikat sebagai berikut, yaitu sertifikat PAPS yang masih berlaku, sertifikat ASEP atau TOEFL ataupun apa yang masih berlaku, kemudian pada saat registrasi maupun sesuai ketentuan yang diatur ya. Jadi nanti kalau belum memiliki, boleh mengunggah ini saja dulu. Kemudian kebijakan dari Prodi maupun Fakultas Farmasi UGM memberikan kesempatan sampai sebelum ujian proposal tesis. Jadi berarti nanti Bapak Ibu atau teman-teman bisa diterima, kemudian mengikuti perkuliahan, tetapi nanti sebelum proposal tesis harus sudah menyelesaikan syarat-syarat tersebut. Jadi mungkin sebelumnya mungkin dengan syarat seadanya dulu ya, karena kondisi yang pandemi tersebut sehingga ada relaksasi. Nah, adapun untuk biaya pendidikan, kita MFK adalah 17 juta rupiah saja per semester. Sedangkan untuk program MIF dan MMF itu adalah 15 juta per semester. Kok beda? Ya, karena program MFK kami nanti akan banyak kegiatan untuk mengirimkan mahasiswa ke rumah sakit tempat pembelajaran klinik, di mana tentu ada institutional fee dan sebagainya yang harus kita penuhi sehingga memang secara operasional memang lebih mahal. Nah, biaya 17 juta tersebut tentu adalah khusus untuk biaya pembelajaran, tidak termasuk biaya tesis ya, karena tesis biaya sendiri, dan juga misalnya biaya transportasi dan akomodasi selama pembelajaran klinik, karena nanti mahasiswa akan dikirimkan di berbagai rumah sakit yang ada di Indonesia ya, mulai dari ada yang di Jakarta, Surabaya, di Jogja sendiri ya, kemudian bahkan opsional artinya boleh memilih, mahasiswa bisa mengajukan atau mengusulkan pembelajaran klinik di luar negeri, di mana untuk mereka yang mau keluar negeri akan mendapatkan bantuan dana transportasi dengan kuota tertentu. Nah, program Magister Farmasi Klinik tadi sudah disampaikan di depan,
kami sudah terakreditasi A oleh Lampetekes, yaitu pada tahun 2016. Dan tahun depan udah harus akreditasi lagi ya kalau memang disyaratkan, karena kami juga alhamdulillah sudah terakreditasi ASIIN internasional. Jadi ini potret ketika kami divisitasi oleh asesor dari ASIIN yang dari Jerman ya. Nah, ini alhamdulillah barusan belum lama kita mendapatkan informasi bahwa terakreditasi internasional ASIIN. Adapun gelar lulusan prodi MFK adalah, ya ini yang menarik ya teman-teman semuanya, kita bisa menggunakan gelar M.Clin Pharm. Yang ini berlaku pada angkatan 2016 lulusan di atas tahun 2016 ke atas. Kenapa? Karena UGM sebagai PTNBH berhak untuk mengajukan gelar sendiri yang di-SK-kan oleh rektor, di mana kami mengusulkan waktu itu gelarnya adalah Master of Clinical Pharmacy, atau kalau disingkat adalah M.Clin Pharm, di mana ini menjadi identitas bagi lulusan mengenai kompetensi yang dimiliki. Ya, kalau sebelumnya masih sangat umum yaitu MSI gitu ya, Magister Science. Nah, sekarang kita punya gelar yang lebih spesifik yaitu M.Clin Pharm. Kurikulumnya bagaimana? Kurikulum program studi MFK mencakup 43 SKS. Ya, 43 SKS ini terdiri dari perkuliahan 25 SKS, kemudian pembelajaran klinik 10 SKS, dan tugas akhir adalah 8 SKS. Nah, pembelajaran klinik 10 SKS ini terdiri dari 4 pembelajaran klinik wajib, yaitu pembelajaran klinik pada bidang penyakit dalam, dan 6 SKS pembelajaran klinik pilihan yang bisa dipilih dari sekian mata pembelajaran klinik. Ya, jadi ada 8 pilihan pembelajaran klinik yang bisa dipilih. Nanti mahasiswa bisa memilih 3 dari 8 ini sesuai dengan interestnya masing-masing dan kebutuhannya. Dan adapun untuk mata kuliahnya adalah semua mata kuliah yang mendukung kepada pelayanan farmasi klinik. Jadi mulai dari metodologi penelitian, patofisiologi, interpretasi data klinik, farmakokinetik klinik, farmakoterapi, dan seterusnya. Ya. Kemudian nanti tesis adalah terbagi menjadi 2 macam, yaitu tesis 1 yang berisi proposal, dan tesis 2 yang merupakan pelaksanaan tesisnya. Diharapkan mahasiswa bisa menyelesaikan semua pembelajaran ini dalam waktu 2 tahun atau 4 semester. Adapun tempat pembelajaran klinik yang kami sediakan, yaitu ada di beberapa rumah sakit di Indonesia, dan Prodi memilih beberapa tempat ini adalah berdasarkan dari kesiapan dari preseptornya, ya, kualitas dari pembelajarannya, sehingga memang yang dipilih adalah mereka-mereka yang sudah menjalankan pelayanan kefarmasian farmasi klinik di bidangnya masing-masing. Misalnya untuk PK penyakit dalam, itu diselenggarakan di beberapa rumah sakit pilihan, jadi nanti mahasiswa juga bisa memilih rumah sakitnya, yaitu Rumah Sakit Ramlan, Surabaya, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, Margono Soekario, Purwokerto, kemudian kami bekerja sama dengan Cyberjaya University Malaysia, untuk ini juga akan dikirimkan di beberapa rumah sakit di Malaysia yang bekerja sama dengan Fakultas Farmasi Cyberjaya University. Bidang onkologi dilakukan di Rumah Sakit Darmais atau Karyadi atau Sarjito, jadi nanti mahasiswa juga bisa memilih mana yang menjadi interestnya. Geriatri kita bekerja sama dengan Rumah Sakit Cipto, Rumah Sakit Sarjito, dan juga rumah sakit di Malaysia melalui CUCMS atau Cyberjaya University. Bidang off-skin ada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, kemudian pediatri ada di Cipto, Karyadi, dan Margono Soekario, Purwokerto. Kemudian ada kardiologi. Nah, untuk kardiologi ini, selain di Cipto, kita juga bekerja sama dengan Bamrungrad International Hospital di Bangkok, Thailand. Jadi, sudah sejak tahun 2016 kami mengirimkan setiap tahunnya 2 orang untuk menjalankan pembelajaran klinik di sana, baik di bidang kardiologi atau juga di ICU. Jadi mereka juga tergantung dari
minat dari mahasiswa. Kemudian bidang neurologi ada di Sarjito, kemudian ICU sendiri ada di beberapa tempat, yaitu di Margono, Sutomo, di Dr. Ramelan Surabaya, Bamrugrat, serta Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta. Adapun metode pembelajaran, yaitu sama ya seperti ada perkuliahan, tapi kemudian nanti juga banyak dalam bentuk presentasi dan diskusi, dan juga ada praktikum untuk menjembatani dari teori menuju ke praktek, serta pembelajaran klinik itu sendiri. Adapun waktu kuliahnya adalah hari Kamis sampai dengan Sabtu, dan juga ada kegiatan-kegiatan akademik yang lain atau penunjang akademik yang lain atau kokurikuler, yaitu pengabdian masyarakat, kemudian kuliah tamu, diskusi bahasa Inggris, dan lain-lain. Ini adalah kegiatan-kegiatan pembelajaran klinik mahasiswa di berbagai rumah sakit tersebut ya. Ini di Rumah Sakit RSAL Ramelan, Surabaya. Kegiatan mereka visite pasien, kemudian mengambil kasus dan mendiskusikan ya dengan perseptor yang ada di sana. Kemudian ini yang di Darmais, RSCM dan Bethesda ya, ini kebetulan yang disajikan gambarnya adalah pada saat diskusi ya. Kemudian ini adalah di Bamrungrad Hospital ya. Jadi ini yang ada di Thailand. Ini angkatan pertama yang ke Thailand ya. Ini Pak Yudi dan Mbak Samsya ini tahun 2016 diantar sama Bu Vita dan Bu Endang ya. Nah, kemudian angkatan berikutnya 2017. Jadi ini adalah setiap tahun kita mengirimkan 2 orang ya. Ini yang terakhir saya antar juga tahun 2019 ya, waktu mengantar ke Thailand ada 2 orang juga, Mbak Nana dan Mbak Citra ya. Ini yang di Thailand dan ini yang di Malaysia ya. Ini yang pertama kali angkatan 2016 juga yang berangkat ke Malaysia. Ini yang 2018 dan 2017. Oh ya, ini ya. Baik. Jadi begitu teman-teman, sedikit perkenalan mengenai program MFK, dan apabila ada informasi yang ingin diperoleh, silakan bisa menanyakan, menghubungi kami di Prodi, Program Pasca Sarjana, melalui nomor telepon ini, atau bisa langsung melihat di website kami. Ya. Nah, setelah ini saya akan menampilkan bukan testimoni ya, tapi kenapa sih kita perlu belajar farmasi klinik dan apa sih gunanya kita belajar farmasi klinik? Ya, kita akan dengarkan paparan sedikit dari salah satu dosen kami juga yang beliau adalah mengajar di Prodi Magister Farmasi Klinik dan sekaligus juga berpraktek sebagai farmasis klinik di Rumah Sakit Sarjito ya, sehingga ilmu yang diperoleh ini yang dimiliki adalah menjadi sangat bermanfaat di sana. Oke, kita dengarkan ya sebentar. Peran seorang farmasi klinik di sebuah rumah sakit sangatlah penting, apalagi dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang PPRA, yaitu Panitia Pengendalian Resistensi Antimikroba. Di dalam tim PPRA terdapat pilar-pilar antara lain klinisi, mikrobiologi klinik, perawat, farmasi klinik, PPI dan PFT. Di dalam PPI dan PFT sendiri juga terdapat seorang farmasi klinik untuk membantu kegiatan-kegiatan tim tersebut. Apa tugas seorang farmasi klinik dalam PPRA? Tugasnya antara lain secara jelas disebutkan di dalam Permenkes nomor 8 tahun 2015 tersebut, yaitu melakukan visit bersama atau visit terintegrasi dengan klinisi dan perawat untuk menentukan terapi yang paling tepat untuk kondisi pasien, hari ke hari melakukan monitoring terhadap kondisi pasien. Selain itu, hasil-hasil dari tim PPRA tersebut digunakan untuk membuat PPAB atau pedoman pemberian antibiotik di sebuah rumah sakit yang didasarkan pada hasil-hasil surveillance baik secara kualitatif maupun kuantitatif oleh tim PPRA. Seorang farmasi klinik harus menguasai cara mengevaluasi
secara kualitatif, yaitu menggunakan metode Giessen untuk menilai rasionalitas bersama dengan klinisi, kemudian juga melakukan penilaian kuantitatif dengan DDD. Yang tidak kalah pentingnya yaitu membuat antibiogram secara lokal yang didasarkan pada hasil pemeriksaan kultur dan sensitivitas yang sudah diperiksa oleh klinisi mikrobiologi klinik atau patologi klinik subspesialis infeksi untuk dibuat menjadi dasar pedoman untuk pemberian antibiotik secara empirik di rumah sakit tersebut. Lebih penting lagi, adanya tim PPRA ini menjadi dasar bagi terakreditasinya sebuah rumah sakit baik menurut akreditasi secara nasional maupun internasional, yaitu CARS atau GCI. Oleh karena itu, untuk dapat bekerja sama dengan BPJS, maka sebuah rumah sakit harus terakreditasi. Dengan kata lain, harus memiliki tim PPRA yang di dalamnya ada seorang farmasi klinik. Maka penting sekali bagi apoteker untuk melanjutkan S2 di farmasi klinik agar mendapatkan materi-materi yang akan memudahkan dirinya jika nanti langsung melakukan visit terintegrasi bersama dengan para klinisi dan sejawat tenaga kesehatan yang lainnya. Terima kasih. Oke, demikian ya tadi udah dijelasin sama Bu Ika dengan jelas apa saja peranan apoteker klinis atau farmasi klinis di rumah sakit, yang khususnya tadi yang dijelaskan adalah mengenai perannya di dalam PPRA di rumah sakit. Tapi tentunya tidak hanya itu saja ya. Dan ini juga masih ada satu, bukan testimoni juga ya, ajakan. Kebetulan ini alumnus kami sekarang bekerja di rumah sakit Cilacap, ya RSUD Cilacap ya. Ada apoteker Murwi dan apoteker Vicky ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya apoteker Murwi. Saya apoteker Vicky. Kami dari RSUD Cilacap dan kami alumni Magister Farmasi Klinik UGM. Teman-teman, mari kita tingkatkan kompetensi dan keilmuan farmasi klinik dengan kuliah di Magister Farmasi Klinik UGM. Insya Allah sangat bermanfaat sekali di dalam peningkatan kompetensi dan keilmuan farmasi kita, sehingga kualitas pelayanan farmasi di rumah sakit akan menjadi lebih bagus serta bermanfaat di pelayanan kesehatan lainnya. Di MFK UGM asik loh, karena dibimbing oleh para dosen yang ahli di bidangnya. Selain itu, di sana sudah terakreditasi A di Kemenristek Dikti dan akreditasi internasional ASIN. Teman-teman, bagi teman-teman yang dapat mendapatkan beasiswa PPSDM dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta beasiswa lainnya, teman-teman dapat bergabung di MFK UGM. Mari teman-teman belajar di Magister Farmasi Klinik UGM. Keren loh. Terima kasih. Oke, ya mudah-mudahan sudah cukup jelas ya tentang program Magister Farmasi Klinik. Baik, kalau ada yang masih ingin ditanyakan, silahkan bisa mengontak kami dan mohon bantuannya untuk membagikan informasi ini kepada siapapun yang mungkin membutuhkan ya. Barangkali mungkin bukan Anda sendiri pada saat ini, tetapi barangkali ada teman atau sejawat yang membutuhkan informasi ini. Mohon bantuannya untuk disebarkan. Dan sampai jumpa di vlog saya berikutnya. Sekali lagi seperti biasa, subscribe, share, and like. Mudah-mudahan bermanfaat informasi kecil ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.